ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah melingkarkan telunjuk dan ibu jari. Menarik hadis ini ya Rasulullah. Wa aqada Sufyan biyadihil aslah. Sufyan yang meriwayatkan hadis ini melingkarkan tangannya seperti ini. Berarti lubang yang Rasul tunjukkan sebesar ini. Hari ini 14 abad yang lalu Rasul bersabda, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Keburukan ini yang akan menjadi kecelakaan bagi bangsa Arab dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Sebelum Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya muncul, akan Allah munculkan kelompok bangsa yang mirip dengan Ya'juj dan Ma'juj, yaitu Israel dan tiga yang menurut Syekh Imran Hussein, mereka inilah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu, ada banyak versi tentang pembahasan siapa Ya'juj Ma'juj itu. Ya, saya sepakat dengan semua pendapat ini. Karena kenapa? Karena Al-Quran tidak berbicara secara spesifik tentang Ya'juj Ma'juj, tapi secara global, sehingga membuka ruang interpretasi yang berbeda dari para ulama. Kalau Syekh Imran Hussein, videonya saya simpan di sini, belum meyakini betul bahwa sebelum kemunculan Ya'juj Ma'juj nanti di saat Nabi Isa AS turun akan ada Ya'juj Ma'juj KW. Sebagaimana sebelum kemunculan Dajjal yang sesungguhnya akan keluar Dajjal palsu. Itu kata Rasulullah SAW. Yakhrujul Dajjalun fi akhir zaman. Akan keluar Dajjal palsu sebelum hari kiamat. Itu kata Rasulullah. Hum qaribun min salasin. Jumlah mereka kurang lebih ada 30 orang. Kulluhum yaz'umuna annahum nabiyyun. Semua mereka mengaku nabi. Jadi ingat kalau ada orang mengaku nabi, Dajjal, sebut saja, kamu Dajjal. Ada di Pekanbaru yang ngaku nabi? Ada Pak? Oh enggak ada. Pak, di Jawa Barat ada 5 orang ngaku nabi. Salah satunya adalah teman saya. Ini masuk TV One. Dia muncul viral setelah beberapa bulan saya diundang ceramah khutbah nikah, ceramah walimatul nikah anak perempuan yang pertama. Kaget saya. Maka tidak salah kalau dari mereka kelompok pemahaman, kelompok harokah semacam ini muncul pengakuan Nabi. Karena pemahaman mereka masih pemahaman, mohon maaf. Ya itulah Bu. Bapak Ibu, saya sumpah, saya. Memang pemahaman mereka masih ada Nabi dan Rasul. Tidak jauh berbeda seperti Ahmadiyah, bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. Qulum yasumuna annahum nabiyyun. Setiap mereka 30 orang itu mengaku nabi. Wa minhum imra'atun, di antara mereka ada satu orang yang perempuan ngaku nabi. Ada di Indonesia perempuan ngaku nabi kan? Luar biasa. Banyak nabi palsu di muka bumi ini dari Indonesia. 5 di Jawa Barat. Allahu Akbar. Bapak Ibu dan Saudara, inilah tempat di mana pertemuan Nabi Isa AS membunuh bertengah Dajjal. Dari sini, ini berada di kota Damaskus, Suriaku, dan lari Dajjal sampailah ke Palestina, dibunuh di Palestina. Dua tempat ini akan menjadi saksi kemenangan Islam. Gutoh, Masjid Umawi, di mana di Gaza. Ini sama-sama Palestina. Yang tadi maksud saya Bapak Ibu. Ini akan menjadi tempat. Ini adalah tempat turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa setelah di sini membunuh Dajjal akan berjalan menuju. Dalam perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa inilah sampai di Sinai, disitulah Ya'juj Ma'juj keluar. Siapa Ya'juj Ma'juj Bapak Ibu sekalian? Mereka adalah bangsa yang dahsyat luar biasa. Bangsa yang biadab. Baik, terkait dengan Ya'juj Ma'juj ini, Bapak Ibu masih ada waktu? Bapak Ibu, sholat syuruk, antara salat syuruk dengan majelis ilmu, mana yang lebih utama? Majelis ilmu. Jangankan salat syuruk, salat sunnah, salat wajib aja boleh ditunda demi majelis ilmu. Apalagi salat sunnah Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Ya. Rasulullah menangguhkan salat Isya gara-gara majelis ilmu. Nanti dulu. Dia lanjutkan, salat Isyanya diakhirkan. Itu salat wajib. Salat syuruk apalagi? Boleh, nanti salat syuruknya ditangguhkan Bunda ya. Jamaah. Baik, jemaah rahmatullah. Baik, siapa Ya'juj Ma'juj ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah? Nah, ada sosok yang tidak boleh ketinggalan. Ini terkait dengan Ya'juj Ma'juj di zaman dulu. Siapa beliau? Zulkarnain. Baik. Terkait dengan Ya'juj Ma'juj, saya sepakat dengan pendapat bahwa Ya'juj Ma'juj bukan bahasa Arab. Ya'juj Ma'juj adalah isim alam ma'al azam. Dia adalah ma'al ajam, dia adalah bahasa bukan bahasa Arab.
Bahasa Arabnya ismul alam ma'al ajam. Nama sesuatu bukan dari Arab tapi dari asing. Asing bahasa Arabnya ajam. Ajamir. Nah, kedua kata ini ditemukan pada budaya dan bahasa Cina di kawasan Zhengzhou, khususnya Henan, Sungai Selatan. Terdapat dinding raksasa atau tembok Cina Great Wall. Saya pernah bertemu dengan 13 utusan dari Henan. Henan itu artinya Sungai Selatan. Ulama ya, ulama Buya kalau di Melayu, Buya di Minang Buya, Melayu. Kalau di sana itu Ahong. Kiai bahasa kita, bahasa Henannya Ahong, bukan Ahok. Ahong, pakai ifa, Ahong. Nah, Ahong itu kiai. Saya ngobrol dengan kiainya, saya bawa keliling kota Bandung, ada menterinya. Dan posisi Ahong di atas pemimpin politik, di atas pemerintah. Mereka sami'na wa ata'na. Kalau di kita, ulama menjadi pelayan penguasa, terbalik. Hancurlah Bapak sekali. Aman, Bapak Ibu? Nah, baik. Keyword daripada kisah ini, Ya'juj Ma'juj. Kedua nama ini ditemukan pada budaya bahasa Cina. Ya artinya Asia, jauh bangsa. Jadi Ya'juj atau Ya'jau adalah bangsa Asia. Bukan bangsa Arab, bukan bangsa Eropa, bukan bangsa Afrika. Tapi bangsa Asia, Ya'juj. Ma, pasukan berkuda, jauh bangsa. Jadi Ma'jau atau Ma'juj adalah pasukan berkuda. Bangsa yang berkuda. Nah, artinya sosok Ya'juj Ma'juj adalah bangsa yang pasukan bangsa berkuda dari wilayah Asia. Ya. Baik, siapa mereka sebetulnya? Kata Ya'juj Ma'juj ada di dalam Quran dalam 2 surat. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 94 dan sampai 98. Di dalam ayat yang ke-94 Allah Azza wa Jalla berfirman, قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Qalu, mereka berkata, kaum yang ditemui oleh Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, ini bukan nama Pak, ini kauniyah. Nama aslinya adalah Amnihotep, Imhotep. Bapak Ibu kalau mau ke Museum Fir'aun di Mesir, Bapak Ibu akan menemukan sosok Amnihotep. Dikatakan seorang pemimpin Mesir yang nyeleneh, yang menyimpang. Kenapa dikatakan menyimpang? Karena berbeda keyakinan dengan raja-raja Mesir sebelumnya. Kalau raja-raja Mesir sebelum dan sesudahnya berakidahkan paganis, syirik, beliaulah satu-satunya Fir'aun yang menjadi nabi dan rasul setelah menyatakan iman kepada Allah di hadapan Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah berbarengan dengan Siti Aisyah istri Fir'aun. Sudah bel pulang Bapak Ibu. Lanjut jemaah. Nah, inilah Zulkarnain. Ya. Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mufsiduna fil ardh, kaum yang suka melakukan kerusakan di muka bumi. Persis perbuatan Yahudi dan Afrika kan? Ya. Ini salah satu alasan kuat Syekh Imran Husain mengatakan mereka ini sebetulnya Ya'juj Ma'juj. Ya pembuka Ya'juj Ma'juj. Karena apa yang dilakukan Ahel dan terikat dengan roadmap panjangnya the New World Order, one government in the world. Yeah. In the last episode of Human Civilization, yeah, this is the indication there are Jews Ma'juj. Itu kata Syekh Imran Husain. Maka alasan ini pun masuk di akal Bapak Ibu. Karena apa yang dilakukan Ya'juj Ma'juj di zaman Zulkarnain dahsyat, kalah sama apa yang dilakukan Israel dengan di tanah Gaza, Palestina. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan mereka berasal dari Khazar. Khazar adalah tempat di mana lahirnya Yagug, ya, anak dari Yafis. Magug ini anak dari Yafis. Magug melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia seperti kita. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu biar cepat. Kemudian di dalam juga Quran yang kedua, di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 96, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa
Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sehingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka akan turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Datang dari tempat yang tinggi dengan sangat cepat. Ya, siapa yang membantai Gaza, Bapak Ibu? Apakah pasukan dari bawah atau dari atas? Dari atas. Cepat kedatangannya. Boom, boom. Ya. Bapak Ibu, perilaku seperti ini adalah perilaku yang Allah sebutkan. Oh, berarti kiasan. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, karena Al-Quran dan hadis tidak menceritakan secara eksplisit detail, maka membuka ruang interpretasi yang berbeda dari para ulama terkait Ya'juj dan Ma'juj. Maka kita tidak bisa mengklaim si fulan benar, si fulan salah. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, semuanya kita terima sebagai hasanah keilmuan. Bisa diterima Bapak Ibu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya senang bertemu di Provinsi Riau ini. Ada seorang alumnus ITB, ilmuwan luar biasa. Beliau membuat sebuah buku. Bukunya ada dua. Beliau berbicara tentang The Miracle of Quran, ya, keajaiban Al-Quran. Ternyata setiap Allah bercerita tentang kaum ini di dalam surat ini ayat sekian, itu nama surat, nomor surat dan nomor ayat menunjukkan titik koordinat dia berada di muka bumi. Silakan cari nanti, ya. Jadi titik koordinat pertama, posisi Ya'juj Ma'juj ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat ke berapa? Ke-18. Ayat 94 sampai ayat 98. Maka titik koordinatnya adalah 18 titik dan juga 94 dan 98. Itu titik pertama. Apakah garis bujur atau garis lintang? Silakan. Bujur barat atau bujur timur, lintang utara atau lintang selatan, Bapak Ibu. Nah, angkanya yang mana? Silakan lakukan hal yang sama. Titik yang kedua, koordinat yang kedua adalah surat Al-Anbiya ayat 96. Surat ke-21, 21 ayat 96. Berarti titik koordinat kedua 21, 96. Subhanallah. Bapak Ibu, disitulah posisi Ya'juj Ma'juj berada hari ini. Dan itu merujuk kepada tempat yang berada di Georgia. Di sini ditemukan ada satu tempat yang aneh, di mana di sini terdapat tanah-tanah yang mengandung banyak unsur besi. Unsur besi. Bukankah Iskandar Zulkarnain mengatakan, "Atuni zubar al-hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi itu." Jadi ternyata teknik pembuatan dinding Ya'juj Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain sama dengan teknik pembuatan piramida di Mesir. Makanya bertahan sampai hari ini, Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena tidak menggunakan semen. Pasir dan bukan dicampur dengan semen, tapi dicampur dengan cairan besi. Maka bertahan sampai hari ini. Melihat ada karakter yang sama antara piramida Mesir dengan dinding Ya'juj Ma'juj yang ada di sini, maka diyakini yang membangun kedua tembok ini adalah siapa? Sosok yang sama, Zulkarnain. Siapa dia sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baik Bapak Ibu yang Allah. Kita lanjutkan dulu pembahasan tentang ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj adalah bagian dari anak keturunan Adam. Berarti manusia seperti kita. Cumakah apa dia kemudian disebut dengan alien, grace, EBI, extraterrestrial biological entities, alien, grey, ET, atau blade, atau dan sebagainya, saya tidak tahu. Kemungkinan besar Bapak Ibu, mereka adalah manusia seperti kita, namun mereka terkurung di dalamnya dan Allah takdirkan mereka berumur panjang dan mereka berketurunan banyak. Ya, Bapak Ibu semuanya rahmati Allah. Jika mereka dilepaskan keluar, maka mereka akan merusak tatanan kehidupan umat manusia. Tidak ada seorang laki-laki pun yang mati dari mereka, melainkan dia akan meninggalkan keturunan dalam sejumlah 1.000 orang atau lebih. Dan sesungguhnya di belakang mereka nanti ada 3 umat lagi. Tawil, Taris, dan Mangsak. Tawil, Taris, dan Mangsak adalah Ya'juj Ma'juj yang akan keluar di zaman kita ini, Bapak Ibu sekalian. Dan coba lihat, mereka merusak di muka bumi, menjajah, menjarah, membantai, merampas, menyiksa, dan membunuh. Perilaku itu ada pada perilaku Amerika dan Israel dalam roadmap berdarahnya di Timur Tengah. Sadarkah kita Bapak sekalian? Ini yang coba saya terap dari apa yang disampaikan oleh Syekh Imran Hussein. Oke.
Tapi sekali lagi, itu pembuka Ya'juj Ma'juj. Bayangkan, pembukanya saja seperti itu. Lalu bagaimana dengan Ya'juj Ma'juj yang asli? Bagaimana silsilahnya Ustaz? Baik, Syekh Syamil bin Abdullah Al-Maghlus dalam kitab Atlas Tarikh Al-Anbiya wal Mursalin. Ini kitabnya ada, sekarang sudah ada terjemahnya. Bagus, full color. Ya. Seperti kitabnya Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, seorang profesor ahli sejarah dan arkeologi dari Arab Saudi, belum melakukan penelitian mencari jejak Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj, sehingga belum membuat buku Ya'juj Ma'juj akan keluar dari Asia. Itu Profesor Hamzah bin Hamdi Abu Ziyad dari Arab Saudi. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari anak Maghuq bin Yafis. Selesai banjir di Turki Utara, banjir Nabi Nuh yang terjadi di tahun 3650 sebelum Masehi. Nah, Nabi Nuh dan perahunya terdampar di Turki Utara, di sini Bapak Ibu, Turki Utara, dekat ke Ankara. Judi. Nah, 3 putra Nabi Nuh alaihissalam mengembara turun. Yafis mengembara ke atas melahirkan bangsa Eropa, Yunani, Romawi, Saqae, Prancis, Ghoz, Turki, Ramallah, dan Khazar. Khazar ini adalah nenek moyang di besar ini, dan disinilah tempat Yafis melahirkan Maghuq, dan di sini Maghuq melahirkan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada keterkaitan geografis dan sejarah antara bangsa Yahudi hari ini dan Anglo-Amerika atau bangsa Amerika hari ini, Freemasonry, dengan suku Khazar, dan Khazar ada kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Maka pendapat saya Imran Hussein bisa difahami juga menurut saya. Tapi ada pendapat lain juga, Profesor Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad juga sama. Ini saya coba menyambungkan semua pemikiran para ulama akhir zaman hari ini. Baik, bisa diikuti Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, jadi Ya'juj Ma'juj lahir di sini. Nah, sepeninggal Khulafaur Rasyidin Ahmadiyin, Turki Utsmani, mereka mendapatkan kezaliman dari suku Tartar dan Mongolia. Ada pula yang mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah Tartar dan Mongolia. Genghis Khan, ya, Hulagukan, itu juga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan akan ada muncul nanti Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Ciri-ciri mereka, matanya sipit, kulitnya merah, putih kemerah-merahan, hidungnya pesek, wajahnya bundar, dan mereka memakai pakaian dari bulu. Berarti mereka berasal dari wilayah sini, Bapak Ibu. Cina. Dan di Cina ada Great Wall yang dibangun oleh Zulkarnain. Nama asli Zulkarnain nanti kita lihat sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Terkait dengan ini, di akhir zaman Rasulullah mengatakan, An Zainab binti Jahshin, dari Zainab binti Jahsh, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istiqadha min naumih, bahwa Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya, huwa yaqul, dan dia bersabda, la ilaha illallah, wailun lil arabi, celakalah bangsa Arab, min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Sekali lagi, Rasulullah terbangun disaksikan oleh Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh. Rasulullah bersabda, la ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yaum min ralmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhi, hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Rasulullah melingkarkan telunjuk dan ibu jarinya. Menarik hadis ini ya Rasulullah. Wa aqada Sufyan bi yadihi al-aslah, Sufyan yang meriwayatkan hadis ini melingkarkan tangannya seperti ini. Berarti lubang yang Rasul tunjukkan sebesar ini. Hari ini, 14 abad yang lalu, Rasul bersabda, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Keburukan ini yang akan menjadi kecelakaan bagi bangsa Arab dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Bapak Ibu sekalian, dari dulu mereka membuat lubang, tapi besoknya, malamnya sudah nutup lagi. Seharian mereka bikin lubang di benteng tadi, Bapak Ibu, maka selalu nutup lagi. Maka akan tiba saat di mana Ya'juj Ma'juj keluar, yaitu ketika mereka mendengar orang-orang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbukalah sedikit lubang Ya'juj. Coba lihat, kita lihat. Dengarkan suara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbuka lagi.
Makin sering orang mengucapkan Allahu Akbar terbuka dan itu tidak nutup lagi. Oh, berarti kata Rasulullah SAW akan terbuka lubang Ya'juj Ma'juj ketika mereka mendengar Allah diucapkan. Itu cara Allah mengenalkan Allah zatnya kepada Ya'juj Ma'juj. Apakah mereka beriman atau mengingkari? Karena setiap manusia di muka bumi punya kewajiban beriman pada Allah, termasuk Ya'juj dan Ma'juj, karena mereka manusia seperti kita. Kenapa itu terjadi di akhir zaman seperti itu? Karena Henan sekarang beragama Islam. Wilayah selatan di mana benteng ini berada, penduduknya Muslim, sehingga azan berkumandang 5 kali setiap hari. Maka azan itulah yang membuat benteng Ya'juj Ma'juj terbuka. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada Ya'juj Ma'juj, tidak ada orang Islam di sini kan? Sekarang umat Islam banyak di sana. Azan berkumandang. Rasulullah sebutkan setiap kali mereka mendengar kalimat Allahu Akbar, maka dinding Ya'juj Ma'juj terbuka. Saja terbuka sedikit-sedikit. Maka Ya'juj Ma'juj kemudian mengikuti kata-kata itu. Allahu Akbar, terbuka. Allahu Akbar, terbuka. Artinya, mereka saat ini sudah tidak terhijab. Kalau zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, seperti ini lubangnya. Sekarang sebesar apa lubangnya, Bapak Ibu? Allahu Akbar. Berarti Ya'juj Ma'juj sebetulnya sudah terbuka hari ini. Siapakah wajahnya, Bapak Ibu? Lihat wilayahnya. Ada Cina, Yahudi Askenazi yang sekarang menguasai dan menjajah Palestina. Dan ada Amerika yang mengkafar ini semua. Baik Cina, Israel dan Amerika tidak sadar kalau mereka adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj zaman dulu. Bapak Ibu dan Saudara, sehingga ada yang ekstrim menggambarkan karena tidak tersentuh matahari, hidup di gua beribu-ribu tahun, maka tubuh mereka beradaptasi dengan berbeda, seperti kita berbeda. Karena mereka tidak tersentuh oleh cahaya matahari. Sehingga ada yang menggambarkan ekstrim seperti ini. Ini ada dalam film Lord of the Ring, bangsa Ark. Film Lord of the Ring ini terinspirasi oleh hadis-hadis akhir zaman. Ya, sutradaranya mendengar ceramah saya, lalu dibikin film Lord of the Ring. Termasuk Avatar. Atau seperti ini Bapak Ibu, wallahu a'lam bissawab, karena disebutkan ciri-cirinya seperti itu. Bermata sipit, berkulit merah, berhidung pesek dan berwajah bundar. Wujuhum kal majadil mutraqa. Dan inilah wilayah di mana diperkirakan akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam, atau sebentar Bapak Ibu, dan inilah yang dialami oleh saudara-saudara kita Muslim Uighur, mereka disiksa sampai hari ini oleh bangsa yang seperti itu. Uighur sekarang berada di wilayah tidak jauh dari Henan, tidak jauh dari dulu Ya'juj Ma'juj dikurung sampai hari ini. Apakah mereka ini Ya'juj Ma'juj? Wallahu a'lam bishawab. Dan hari ini Iran sedang berhadapan dengan sosok yang bernama Israel dan Amerika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita tidak banyak ternyata. Ini adalah masjid tempat turunnya Nabi Isa AS tadi. Nah, Nabi Isa akan turun di menara putih ini, menara putihnya. Nabi Isa AS akan turun di sini dan saat itu imam sudah qomat di sini akan sholat. Bila sudah qomat, imam sudah berdiri. Dan di sini Dajjal berkumpul dengan 70.000 pasukannya. Selesai sholat Isya, Imam Mahdi menjadi imam. Kata Nabi, buka pintu itu. Ketika pintu ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya di Isfahan. Nanti kita bahas Nabi Isa versus Dajjal, tentang pasukan Dajjal hari ini ada di mana. Nanti kita bahas di Iran, Bapak Ibu. Ya, nanti kita ke Iran. Baik. Nah, kemudian ketika dibuka, Dajjal merinding. Kaget ketika Nabi Isa, malaikat mautnya ada di sini. Larilah Dajjal. Setiap lari Dajjal ke barat, Nabi Isa ada di barat. Lari ke timur, Nabi Isa di timur. Sampai Dajjal tidak bisa lari kemana-mana, terdampar di pintu. Masjid ini ada di kota Gutoh di Damaskus. Ini Gutoh Damaskus. Nah, ada di sini Bapak Ibu, bagian timur. Ini di Damaskus barat, ke timurnya ada Gutoh. Ya. Dan ini pintu masjid, tempat di mana kaum muslimin sholat, dan Nabi Isa turun di sini. Subhanallah. Dan kemudian, nah ini menara putihnya lebih dekat Bapak Ibu, lebih dekat seperti ini. Ini menara Isa bin Maryam, menara putihnya. Nah, ada banyak menara yang lain. Mana yang putihnya? Kemungkinan yang ini. Yang tadi yang saya katakan ada di sudut. Nah, kemudian Rasul sampaikan Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang Lut 13 mil kota timur Tel Aviv. 13 di Tel Aviv di pintu Lut. Ada banyak pintu di sini. Salah satu pintu yang menarik adalah pintu yang bertuliskan Yesus coming soon.
Yesus kambing sun. Kambing sun. Katanya ada kambing sini. Kambing sun. Bapak Ibu, kalau Dajjal dibunuh di sini, maka hancurlah 3 agama besar dunia. Yahudi, Nasrani, Majusi yang saat itu bersatu hari ini. Yahudi, Nasrani, Majusi bersatu hari ini menyambut sosok yang mereka tunggu-tunggu, Mesaya. Ternyata Mesaya mati dibunuh di pintu ini, maka hancurlah agama itu. Maka ketika di Nasrani, Majusi hancur, maka agama-agama turunannya pun akan hancur, termasuk agama Sundaisme akan hancur. Apakah itu akhir dari karir pemimpin di sana, di Jawa Barat? Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian setelah ini terjadi, maka bergeraklah ke arah Palestina. Di tengah-tengah mereka kemalaman, maka Nabi Isa alaihissalam dan kaum muslimin beristirahat di Masjid Tur Sinai. Salat tahajud di masjid ini, kemudian juga salat subuh berjamaah. Pada saat mereka beristirahat bermalam, Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, keluar dari tempat persembunyiannya cepat sekali. Mereka membantai semua umat manusia yang ada di muka bumi. Tidak mereka sisakan. Bahkan daging umat manusia itu mereka makan. Mereka makan. Saking biadabnya. Dibantai, dibunuh, dicincang, dan dimakan. Ingat saat itu teknologi sudah tidak ada teknologi. Maka Ya'juj Ma'juj menggunakan senjata kuda, pedang. Tidak AK-47, tidak tank Merkava, tidak ada bom nuklir, tidak ada. Kembali pada alam. Setelah itu mereka mengepung Tur Sinai. Mengepung Sinai, Bapak Ibu. Ini perjalanan saya ketika saya ke sana, Bapak Ibu. Di wilayah ini, Bapak Ibu, mereka akan turun. Nah, disinilah kemudian Ya'juj Ma'juj sampai. Ini saya di penginapan saya di pinggir Laut Mati. Nah, ini Laut Mati ya. Laut yang dulu dibelah, Laut Merah maksud saya. Laut Merah yang dibelah dengan tukang Nabi Musa AS. Nah, di belakang saya adalah jalan menuju, ya sekarang sudah beda, sudah ada jalan. Pemerintahan Abdul Fattah As-Sisi, Raja Presiden Mesir sekarang membangun jalan, sekarang ada jalan. Kami ke sana biasanya jalan kaki. Nah, di belakang ini ada pohon yang menyala. Nah, Ya'juj Ma'juj nanti akan ada mengepung Nabi Isa AS dan kaum muslimin yang ada di belakang sini. Mereka sedang selesai sholat subuh. Ya. Maka Ya'juj Ma'juj mengatakan, semua penduduk bumi sudah kita bantai habis. Lihat, tombak-tombak kita berumur darah. Ada tombak yang tersisa. Nah, biasanya tombak yang tersisa adalah untuk membantai makhluk langit. Maka sebagian dari Ya'juj Ma'juj melemparkan tombak bersih mereka ke langit. Ketika sampai ke langit, lalu tidak lama kemudian tombak itu kembali dengan berlumuran darah. Berteriaklah Ya'juj Ma'juj, semua penduduk langit sudah kita bunuh. Hidup Ya'juj Ma'juj. Ketika mereka mengatakan bersorak-sorai begitu, Allah hukum mereka. Apa Allah hujani mereka dengan ulat? Ada ulat, hujan ulat, jutaan ulat sebesar ini. Menghujani mereka Ya'juj Ma'juj. Mereka begini menutupi. Maka si ulat-ulat tadi masuk ke punggung mereka, lalu dengan cepat merangsak dari dalam, memakan mata mereka, memakan otak mereka. Sehingga bagian tubuh dalam daripada Ya'juj Ma'juj sudah dimakan ulat. Ulat itu pun makin besar. Maka menjelang selesai sholat subuh, Nabi Isa alaihissalam, siapa di antara kalian akan menjadi syuhada? Keluar memberitahukan bahwa Ya'juj Ma'juj sudah Allah habiskan. Karena Nabi Isa alaihissalam mendapatkan berita dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah beres. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj sudah diselesaikan. Maka Nabi Isa mengatakan, siapa di antara kalian yang akan memastikan bahwa Ya'juj Ma'juj telah habis semuanya? Maka berkatalah seseorang, kata Rasulullah, faqala rajulun ya'taqidu li'annahu sayasiru syahidan fi sabilillah. Maka akan keluar seorang laki-laki yang yakin kalau dia akan syahid di jalan Allah. Maka laki-laki ini angkat tangan, saya ya Nabi Allah, saya siap keluar, saya siap syahid. Maka laki-laki ini mencoba keluar dari Masjid Tur Sinai itu. Masjidnya itu sebetulnya bukan masjid hari ini, Bapak Ibu, itu gereja. Ada masjidnya, cuma masjidnya kotor saat ini. Ya, nah masjidnya ada di belakang gereja biara ini.
Nah, kemarin itu digunakan, saya tidak bisa masuk karena ada perayaan Hari Kristen di sana. Orang Kristen sedang melakukan ritual di biara itu, sehingga kami tidak bisa masuk kemarin bulan Januari. Kami kemarin ke sana. Nah, Bapak Ibu, eh takbirlah si laki-laki tadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Rasulullah. Allahu Akbar, nangis berwarna air mata. Allah telah menghabisi Ya'juj Ma'juj. Mereka sudah mati semua. Dimakan apa? Ulat tadi. Mata mereka, darah bercucuran, bau dari darah dan busuk daging mereka tercium membuat kaum muslimin keluar sambil bertakbir, muntah-muntah. Saking busuknya daging Ya'juj dan Ma'juj. Bapak Ibu, lupakah kita file Epstein membuat terbongkar bagaimana nyawa manusia, daging manusia dimakan. Perilaku itu dilakukan oleh kaum Bohemian Grove. Apakah Bohemian Grove ini Ya'juj Ma'juj? Wallahu a'lam. File Epstein mengatakan bagaimana para wanita-wanita disekap, disetubuhi untuk melahirkan bayi, dan dicincang dagingnya dan dimakan. Ada videonya. Inilah kegilaan Epstein dan semua orang-orang yang sekelompok dan sepaham sealiran dengan Epstein. Mereka memakan daging manusia. Bukankah ini juga bangsa Khazar yang dulu adalah wilayah Ya'juj dan Ma'juj, dan kebanyakan dari mereka adalah bangsa Arab yang diculik dan dibunuh oleh Yahudi dan Israel Amerika. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian selesai, tidak lagi fitnah. Maka kemudian kaum muslimin berkata, wahai Isa bin Maryam, bagaimana kita akan hidup dengan bangkai Ya'juj Ma'juj sebanyak ini? Baik, aku akan minta pertolongan dari Allah. Nabi SAW mengangkat tangannya. Kemudian Allah menjawab doa Nabi SAW. Turunlah burung-burung banyak seperti burung-burung Garuda. Turun dalam semua arah mengambil jasad Ya'juj Ma'juj tadi. Dibawa pergilah jasad Ya'juj dan Ma'juj. Bersih, tidak ada yang tersisa. Tapi organ dalam dan darah-darah nanahnya masih ada di muka bumi. Wahai Nabi Allah, masih busuk, masih banyak berserakan sisa-sisa daging mereka. Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah di bumi yang seperti ini? Maka kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya kembali dan Allah menurunkan hujan yang deras. Hujan ini membuat airnya mengalir menyeret semua sisa-sisa tubuh Ya'juj dan Ma'juj. Maka dalam sekilas bersihlah bumi dari sisa-sisa tubuh dan bumi akan menghijau kembali. Saat itu Rasulullah sampaikan, setelah itu Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam akan hidup memimpin bangsa Arab dan dunia 7 atau 8 atau 9. Yakni hajjajat, yaitu 7 kali musim haji atau 8 kali musim haji atau 9 kali musim haji. Berarti ada kemungkinan terjadi di bulan, peristiwa itu terjadi antara bulan Zulhijjah dan Muharram. Allahu Akbar. Bapak Ibu, inilah gambaran Nabi Isa alaihissalam, Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Ustaz, tapi kan Zulkarnain sudah tidak ada. Betul, Zulkarnain sudah tidak ada. Tapi ada orang yang masih hidup saat itu dan berdamping berjihad bersama Zulkarnain. Siapa? Nabi Khidir. Kok bisa Nabi Khidir masih hidup? Ketika itu Zulkarnain sebagai raja pada saat itu memerintahkan Nabi Khidir dan semuanya untuk mencari sumur yang mengandung air keabadian. Ini ada dalam satu hadis tapi dipandang hadisnya lemah. Dikatakan siapa yang meminum air ini dan mandi dengan air ini, maka dia akan Allah tangguhkan ajalnya sampai hari kiamat. Berlarilah semuanya termasuk Zulkarnain masuk ke lorong ini. Kemudian Nabi Khidir lorong ini. Tapi yang sampai ke sana dengan izin Allah hanya Nabi Khidir. Nabi Khidir sampai ke sumur itu, meminum air sumur itu dan mandi dengan air sumur itu, maka dikatakan Nabi Khidir kemudian Allah tangguhkan ajalnya sampai akhir zaman. Maka ketika peristiwa ini terjadi, Nabi Khidir, Nabi Isa alaihissalam, Zarna bin Bar'ala, Nabi Ilyasa akan ada di tempat ini, di Tur Sinai, di belakang saya. Disinilah peristiwa habisnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu mereka berbondong-bondong masuk ke Masjidil Aqsa, salat merayakan kemenangan Islam di Masjidil Aqsa. Ketika itu Rasulullah menyatakan, berkibarlah panji Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berwarna hitam dan putih. Ketika itu terjadi, Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah Al-Azdi, maka kiamat lebih dekat kepada kalian. Setelah itu kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu. Itulah akhir kehidupan dunia.